Menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, para sesepuh, para orang tua, para ustaz, khusus orang tua kita di Haji Nasruddin, Cing Roy atau Bang Roy, Pak RT, Ustaz Haji Saiful Khazim, MC Satya, dan segenap pengurus Masjid Zikir Sholawat Jalal Ansor, baik dari Jakarta Selatan maupun dari Kebayoran Lama, tentunya juga seluruh jamaah Majelis Taklim Syifatul Syafi'iyah malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, rutin setiap malam Selasa kita laksanakan ini. Hanya saja karena sekarang kita menjelang Ramadan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada daerah kita di sini, pengajian yang rutin malam Selasa, malam Rabu itu biasanya kita wakufkan sementara. Sebenarnya tawakuf ini hanya berganti model saja, saudara, hanya berganti tipenya aja. Yang tadinya ngaji malam Selasa di sini, kita datang diganti modelnya aja. Saya datang ke sini, nah besok sampai datang ke rumah saya gitu aja, diganti model gitu aja. Atau sampai cari lagi mana gurunya bisa melalui kuliah Ramadan, atau untuk justru di bulan Ramadan itu kita perbanyak lagi pengajian, atau kita perbanyak lagi ngaji, mencari tahu tentang ilmu Allah. Dan ini sangat dianjurkan. Tawakuf yang biasa menjadi kebiasaan, jadi tradisi menjelang Ramadan, ini sebenarnya harusnya hanya mengganti model saja. Jadi bukan berarti tawakuf itu ngaso, alhamdulillah, gua kagak usah ini sisi tromol lagi, baru mulai tromol kemarin ya. Alhamdulillah, bukan begitu. Tawakuf itu artinya berganti model ngaji. Yang tadinya datang malam Selasa di sini, besok bukan cuma malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis pindah-pindah tercari di masjid mana lagi, cari di pengajian mana aja. Ini yang namanya memperbanyak kebaikan, memperbanyak pengajian justru di bulan Ramadan itu pahalanya lebih banyak dibanding bulan yang biasa. Hadirin yang Allah, saya ucapkan juga terima kasih kepada para jamaah sekalian, khususnya dari Majelis Zikir dan Sholawat Jalal Ansor Kebayoran Lama, kemudian juga orang tua kita yang saya tahu betul bahwa Abi Nasruddin, Cing Roy, Pak RT, dan juga Bang Haji Hashim ini senantiasa menemani kita. Ini layak diberikan anggota kehormatan ini, jadi banser atau jadi anggota kehormatan, karena terus nemenin kita dalam pengajian setiap malam Rabu. Ini orang tua kita, sesepuh ini terus menemani kita. Di sini pengajian Fathul Muin dan juga kitab Syarah Hikam. Fathul Muin itu saudara-saudara adalah pengajian tentang fikih. Fikih itu artinya tentang syariat. Syariat itu basisnya atau dasarnya adalah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5,
yaitu iman kepada Islam, yaitu mengucap dua kalimat syahadat, kemudian sholat dan terus sampai haji, itu namanya rukun Islam. Nah, rukun Islam ini yang merupakan basis dari ilmu syariat, kemudian syariat itu dirumuskan atau syariat itu kemudian diambil istinbat hukumnya oleh para imam-imam, maka melahirkan berbagai macam madhab. Di antaranya 4 madhab yang kita kenal, yaitu madhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Fathul Mu'in hanya sebagian kecil dari berbagai macam pembahasan fikih yang ada dalam kitab-kitab klasik. Fathul Mu'in hanya sebagian kecil. Memang yang masyhur dan juga yang populer di kalangan pesantren untuk pembelajaran kitab fikih itu Fathul Mu'in ada pada tingkat atau jenjang menengah. Kalau sebelumnya ada semacam Fathul Qorib, kemudian tingkat menengahnya itu ada Fathul Mu'in. Di tingkat atasnya lagi ada namanya Fathul Wahab. Ini sebenarnya adalah Fathul Mu'in ini pemahaman yang menengah, tingkat menengah. Tapi saya anggap saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian ini sudah bisa semua, karena tahu kan sholat pada madhab kiblat semua ya. Untuk awal jangan pakai mukena, itu buat perempuan. Yang penting untuk awal buat laki-laki udah tahu semua, tinggal nanti terus ditajamin lagi dengan sumber-sumber melalui kitab pastinya, yaitu seperti kitab Fathul Mu'in. Saya yakin saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian sudah tahu semua ilmunya, hanya saja perlu sumbernya itu yang kita baca ada di malam Selasa, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in diantaranya. Ini pembahasan fikih ini ada banyak, yang masyhur memang kitab Fathul Mu'in untuk pembelajaran dalam pesantren-pesantren yang ada di Nahdlatul Ulama. Nah, ada pun kitab yang kedua yang biasa kita baca setelah Isya, nggak setelah Isya pasti habis ngopi itu. Pada ngopi, dan pada maghrib tapi pada ngopi. Itu kira-kira jam 8 kita baru mulai pikir. Dan setelah itu jam 9 kita baca, namanya kitab Syarah Hikam. Syarah Hikam ini adalah kitab penjelasan atas Al-Hikam, yaitu karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia bidang fikih atau bidang apa? Bukan bidang fikih. Ini saya gabungkan memang antara MDS dengan Al-Manar. Belum beredar Al-Manar. Saya gabungkan antara MDS dengan Al-Manar. Dan sebelum jadi MDS juga udah ada seperti Ahmad Chandra, itu dulu sempat ngaji di daerah Gandaria. Di sana, datang sana itu malamnya malam Selasa ya. Malam Selasa juga. Itu belum ada MDS. Ngajinya baca Syarah Hikam juga. Baca Syarah Hikam dengan pikir tertentu yang memang kita semua ada dijazakan. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini, kebetulan Al-Manar Haji Fikri itu sempat juga ikut atau sempat juga baca Syarah Hikam yang saat itu lebih dulu lagi dibanding MDS yang rutin di Asyirat, dan dibanding dengan yang kita masa saat lebih dulu lagi. Jadi lebih awal lagi itu Al-Manar. Zaman saya masih muda dulu. Ya sekarang juga masih muda lagi ya. Itu yang mulai Al-Manar digabung dengan MDS, maka saya punya inisiatif itu kita gabungkan aja di malam Selasa 2 ini, yaitu jamaah dari MDS dan juga jamaah dari Al-Manar. Biasanya kalau datang yang sering ketemu itu bertiga, itu Nanto, kemudian Haji Fikri sama Haji itu yang masih sering rutin datang. Yang lainnya sudah sibuk mungkin. Bagaimana dengan Syarah Hikam? Syarah Hikam ini kitab tentang tasawuf atau akhlak. Namun di dalamnya juga ada tentang akidah, yaitu tentang keyakinan kita bahwa Allah wahid, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memaksa, Allah itu maha menang. Itu ada semua dalam kitab Hikam. Kalau agama dibagi menjadi 3, yaitu agama dibagi menjadi yang pertama Islam, kemudian muncul syariat dan muncul ilmu fikih,
Kemudian yang kedua, bagian agama disebutkan iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Maka muncullah dari situ ilmu namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, kemudian juga yang bagian yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan ini muncullah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Maka kita pegang ini punya dua tema utama pembahasan itu, yaitu tentang iman dan tentang ihsan, tentang akidah dan juga tentang tasawuf. Kalau kita ingat pembahasan terakhir kita atau pembahasan sebelum kita tawakuf kemarin, bahwasanya orang yang berakal itu adalah orang yang selalu memandang apa yang akan Allah tetapkan kepadaku hari ini, bukan memandang bukan melihat apa yang aku lakukan hari ini. Jadi benar-benar yang dilihat itu hanya Allah, karena memang hakikatnya apa yang kita lakukan, perbuatan kita itu hakikatnya secara hakikat adalah af'al atau perbuatan Allah. Tanpa Allah maka tidak akan bisa kita melakukan itu. Semuanya, baik yang dalam pandangan manusia itu dikatakan sebagai buruk atau dikatakan sebagai baik, maka itu tetap adalah bagian dari af'al atau perbuatan-perbuatan Allah secara hakikat. Namun kita nggak boleh menisbatkan, ini ada orang nyolong misalnya, oh ini perbuatan Allah, nggak boleh. Tetap saat seseorang hamba di situ sudah memutuskan bahwa ini ada motor, kemudian ini motor ini akan saya kembalikan, saya cari pemiliknya, saya kembalikan atau akan saya ambil. Nah, itu sudah ada yang namanya ikhtiar atau pilihan si hamba. Nah, kalau sudah ada pilihan si hamba, maka itu sudah ada yang namanya dosa, sudah ada yang namanya pahala. Itu namanya sudah ikhtiar di situ, sudah memilih dia. Tapi hakikatnya itu secara syariat seperti itu. Secara syariat sudah dipetakan bahwa itu adalah perbuatan hamba karena sudah ada ikhtiar. Dalam istilah tauhid disebut dengan kasab. Tapi secara hakikat itu semua af'al atau perbuatan-perbuatan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua. Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Ini yang menciptakan kita dan juga yang bikin kita bisa ngaji, ini Allah, bukan kita. Jadi jangan mentang-mentang, jangan kepikiran, gua mah ngajinya paling rajin, jangan. Itu Allah yang bikin. Nah, hikam pembahasannya antara lain adalah tentang akidah. Selain tentang akidah juga tentang ihsan atau tentang tasawuf. Karena di pembahasan cara hikam ini kita sudah mulai menemukan atau melatih apa yang disebut dengan dzauq atau rasa kita diawasi oleh Allah, rasa kita bahwa kita harus selalu melihat Allah. Itu kan ihsan definisinya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka dalam syarah hikam mengandung dua tema besar ini, yaitu tentang akidah atau tauhid dan juga tentang tasawuf. Kemudian yang berikutnya yang terakhir mungkin ini saya mohon maaf apabila dalam pertemuan pengajian kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewatkan selama 10 bulan, saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kekeliruan, dan juga saya pernah izin nggak masuk, pernah izin atau mungkin juga saya jadi nggak enak sendiri kok saya duluan datangnya dibanding jemaahnya. Maka saya minta maaf ya, saya duluan datangnya, saya minta maaf. Ini jemaah sebenarnya jemaah yang banyak segini nih, cuma masjidnya terlalu besar, jadi kelihatannya dikit. Alhamdulillah kita bisa istiqomah dan kita selama 10 atau 11 bulan kemarin bisa melaksanakan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan juga Allah berikan kita
bulan Ramadan. Allah bimbing kita untuk bisa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah lillahi ta'ala. Itu saja dari saya. Kita mari sama-sama kita tutup dengan doa, dan jangan lupa nanti setelah Isya acara kita lanjutkan dengan ziarah ke Makbarah, ziarah ke pesantrennya Muallim Syafi'i Hadami. Kita bareng-bareng berjamaah Isya langsung ziarah. Jadi nanti setelah itu baru acara ramah tamah lagi. Setelah ziarah itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa. Kita awali dengan baca Fatihah untuk hajat kita masing-masing, dan juga untuk kesembuhan David tadi ya, kesembuhan David dan juga kawan-kawan kita yang mungkin pada malam hari ini sedang Allah berikan ujian berupa penyakit, dan juga tentunya untuk guru-guru kita semua, khusus Muallim Syafi'i Hadami dan Syekh Walid Imam Sunnah untuk mewakafkan tanah dan masjid ini Bapak Haji Habib dan Haji Hamzah, dan untuk seluruh orang tua kita, pendahulu kita, para muassis Nahdlatul Ulama, para kiai yang sudah berjasa untuk Nahdlatul Ulama dan juga untuk bangsa ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. La haula illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa man ahabba wa ahsana ilayna wa علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.